Baik, sebelum uh, aku mulai untuk pas konsultasi esai pada pagi hari ini, aku mau buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bertemu kembali dengan aku, Dimas Budi Saputra, selaku moderator pada kelas konsultasi esai pada hari ini. Uh, terus untuk hari ini tuh kan kita bakal belajar lebih dalam lagi ini mengenai esai. Mungkin teman-teman bisa siapkan catatannya atau mungkin bisa disiapkan di note HP-nya gitu. Untuk di akhir acara nanti bakal aku tanyain untuk resume mengenai materi yang sudah dibahas oleh pembicara kita pada hari ini. Untuk itu pada Kak Jasan saya persilakan untuk um, memberikan materi mengenai esai pada pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu share screen oleh PDD. Mungkin untuk kasusan saya persilakan untuk menyampaikan materi mengenai esai pada pagi hari ini. Untuk itu dapat dibantu share screen oleh tim PDD. Ya, terima kasih Mas Nanda Dimas. Jadi ini langsung jadi satu ya kelasnya ya? Iya, itu hari ini esai aja, Mas. Oh, saya aja. Ya, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam warahmatullahi. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf ini agak telat tadi karena barusan sampai ya. Jadi kebetulan 3 hari kemarin itu saya ada beberapa acara di Jogja gitu ya. Dengan makanya tadi agak telat masuknya gitu ya. Mungkin dari kemarin ada yang mau menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan gitu ya teman-teman. Maksudnya tugas kemarin mungkin kemarin ke Mas Elvan gitu ya. Saya amanakan ke Mas Elvan terkait dengan tugas dan pembagian kelompok itu. Mungkin Mas Elvan bisa menyampaikan dulu gitu sebelum apa namanya kelas eh, nanti di materi struktural penulisan ini saya lanjutkan gitu. Gimana Mas Elvan? Oh, mungkin untuk kewenangan tersebut sudah diambil alih oleh Dimas Kak Hasan selaku PJ SI. Oh, ya. Eh, ya, Mas Dimas gimana untuk kelompoknya? Untuk kelompoknya sudah saya buat. Untuk penugasan sudah 5 kelompok yang sudah mengumumkan di draft, Mas. Oke, oke kalau gitu ini saya berharap teman-teman bisa menyimak karena ini bagian sangat penting gitu ya di dalam penulisan esai gitu. Karena ini nanti mencangkup terkait dengan eh, keberhasilan di dalam satu penulisan gitu ya. Jadi bisa di next struktural penulisan esai ini memang hal yang memang sangat penting gitu ya di dalam eh, apa namanya membuat satu kerangka di dalam satu penulisan. Jadi di dalam tubuh esai itu memang ketentuannya berbeda-beda gitu ya. Kalau ini saya cakupkan secara umumnya, artinya bahwa
di dalam satu kompetisi, di dalam biasanya tugas perkuliahan, di dalam nanti pembuatan apa namanya opini pribadi di dalam esai itu tentunya mempunyai satu karakteristik yang berbeda gitu ya. Namun saya gambarkan secara umumnya untuk terkait dengan struktural tubuh esai ini, pertama tentunya ada judul. Yang kedua adanya pendahuluan, ya. Jadi biasanya memang uh, tidak ada abstrak gitu ya di dalam esai. Kalau memang apa uh, di dalam karya tulis ini ada abstrak, tapi kalau di dalam esai tidak ada pembahasan, kesimpulan dan saran. Biasanya saran ini dimasukkan jadi satu di dalam satu kesimpulan. Jadi makanya kenapa saya tidak pisahkan antara kesimpulan dan saran ini, memang ini satu cakupan gitu. Artinya nanti di dalam kesimpulan ini nantinya dibuatkan beberapa poin terkait dengan saran dari hasil kesimpulan ini gitu. Yang ketiga pastinya ada daftar pustaka sebagai dasar atau landasan di dalam kalian penulisan. Jadi di dalam daftar pustaka ini akan kelihatan gitu bahwa apa keseriusan maupun keaslian gitu ya draft yang kita buat gitu. Next, ya ini ya terkait dengan judul. Biasanya judul itu di rata tengah gitu ya. Di rata tengah boleh menggunakan apa dengan full kapital ataupun di awal kata dengan awalan huruf kapital di awal kata saja gitu ya. Kalau font biasanya menyesuaikan ya. Biasanya Calibri atau Times New Roman gitu ya. Judul itu tidak perlu ada yang pertama memang pasti di rata tengah gitu ya. Yang kedua menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kapital di awal kata saja gitu ya. Di dalam pendahuluan nantinya pasti mencakup terkait dengan latar belakang, terkait pemaparan mengenai fenomena permasalahan atas isu yang telah diangkat gitu ya. Boleh apa ya disertakan data statistik gitu ya. Artinya bahwa kayak diagram boleh terkait dengan apa namanya flowchart gitu boleh, dan isu-isu yang diangkat yang dibahas gitu. Apakah esai itu biasanya memang esai itu tidak menggunakan satu gambar gitu ya. Menggunakan hanya sebagai rata-rata, memang hanya sebagai apa ya uh, hanya sebagai berupa tulisan gitu ya. Jarang banget esai itu menggunakan adanya data penggunaan gambar maupun statistik. Tapi boleh menggunakan data statistik maupun gambar untuk memperkuat. Karena biasanya esai itu hanya biasanya kalau satu kompetisi gitu ya. Itu biasanya 3 sampai 5 halaman saja. Kalau memang esai itu sebagai esai opini gitu ya. Itu biasanya agak pendek banget gitu ya. Karena di dalam penulisan esai kata pendahuluan ini nanti tidak ditulis. Jadi langsung sebagai nanti apa ya, setelah judul langsung membuat satu paragraf gitu ya. Membuat satu paragraf yang memuat terkait dengan pendahuluan ini. Begitu juga di dalam pembahasan juga nanti itu. Next. Oke. Okay. Jadi dalam struktur penulisan ini di dalam apa dalam latar belakang ini mencakup dinamakan segitiga terbalik gitu ya. Kenapa di dalam latar belakang ini dinamakan segitiga terbalik, bukan segitiga pada umumnya gitu ya, yang tidak terbalik intinya. Karena pasti di awal kalian tuh apa ya menuliskan subjek gitu ya, topik fokus di dalam penulisan masalahnya secara umum gitu. Jadi kalian pasti apa ya membahas satu cakupan subjeknya. Katakanlah subjeknya itu Surabaya gitu. Karena topik pembahasannya daerah kota Surabaya. Jadi itu ada dikatakan sebagai subjeknya gitu. Jadi kita menggambarkan situasi Surabaya apa yang menjadi satu pembahasan kita gitu ya. Yang apa memberikan gambaran kepada pembaca gitu bahwa yang kita angkat itu uh,
apa ya, daerah Surabaya gitu. Jadi orang itu bukan berpikir nantinya di kota Malang, di kota apa namanya, di kota Sidoarjo, di kota Mesir. Tapi kita uh, sudah menggambarkan di awal kalimat itu. Yang kedua tentunya ada masalah khusus gitu ya, atau gap topik yang menjadi topik khusus kita yang telah angkat gitu. Jadi apa ya? Kemarin memang gap ini saat hadir gitu ya. Gap ini dibangun bukan dari opini ya. Boleh dari opini ya. Tentunya harus ada dasarnya gitu. Dasarnya dari mana? Ya, entah dari jurnal, artikel maupun berita-berita media yang ada di Google itu ya. Jadi kita nggak boleh membangun satu permasalahan dengan objek apa ya, objek pemikiran kita saja, karena belum tentu pemikiran kita itu sama dengan pemikiran orang lain. Gitu. Makanya kenapa kalau memang membangun satu gap itu pasti ada dasarnya. Tanpa ada dasar itu um, tidak akan memberikan satu solusi gitu. Nantinya itu pasti stagnan gitu. Di dalam penulisan itu nggak jelas gitu. Mau dibawa arah kemana ya kan, mau ditentukan kemana gitu loh topik yang sudah dibahas. Malah nanti ketika kita membangun satu gap tanpa ada dasarnya itu akan membuat kefatalan apa ya, penulisan yang tidak secara ilmiah gitu loh. Karena esai ini juga sebenarnya ilmiah gitu loh. Walaupun tidak menggunakan beberapa rujukan yang sesuai dengan ketentuan dalam karya tulis ilmiah gitu. Yang ketiga, solusi dan landasan teori jika memang diperlukan gitu ya. Yang diperlukan ini dalam landasan teorinya ya, konteksnya gitu ya. Memang di dalam uh, segitiga terbalik ini memang menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Jadi terkadang memang di dalam penulisan awal ya, seperti teman-teman gitu ya, juga saya dulu gitu ya. Kadang itu bingung gitu, mau menulis dari apa gitu ya. Terus bagaimana gitu ya. Karena di dalam satu perkuliahan itu jarang sekali kita dijelaskan yang dinamakan namanya segitiga terbalik. Ini adalah poin penting di dalam penulisan latar belakang maupun pendahuluan gitu ya. Kalau memang penulisan kita segitiga aja sudah nggak terbalik, apalagi kita mau melanjutkan bab-bab selanjutnya gitu ya, itu pasti nggak akan teratur gitu. Kalau kita memang di segitiga terbalik, ya pasti nanti di dalam apa namanya, ketika kita memang melanjutkan penulisan itu arahnya itu jelas gitu, tertata dan bukan apa ya, menjadi kerancuan di dalam penulisan itu. Karena segitiga terbalik ini adalah apa ya, fungsinya sebagai di latar belakang ini sangat penting gitu. Jadi sangat penting, salah satu menjadi apa ya, nantinya para pembaca ini akan mudah memahami gitu loh. Oh enggak, kalian beranggapan bahwa oh, enggak, oh, ini enggak bakal dibaca oleh pembaca gitu. Walaupun tidak akan dibaca oleh pembaca, tentunya kalian harus mengasah kalian penulisan. Nantinya kalian di deskripsi dan lain sebagainya itu pasti akan dibaca seseorang gitu. Gitu ya. Next. Ya, di dalam pembahasan pembahasan ini tentu sebagai apa ya, memuat satu alternatif terkait dengan urgensi dari permasalahan atau solusi gitu ya. Tapi di dalam esai ini pembahasannya itu tidak apa ya, tidak dijabarkan gitu. Artinya bahwa tidak akan apa ya, menjabarkan secara luas gap permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang. Jadi kalau esai itu tidak perlu membahas gap yang sudah ada gitu ya. Artinya bahwa tetap ada gapnya gitu, tetapi tidak dibahas secara terperinci di dalam satu pembahasan gitu, karena pembahasan ini nanti lebih ke beberapa opini kita gitu atas apa namanya, uh, gap-gap yang sudah kita bangun tadi di dalam latar belakang. Jadi di dalam pembahasan ini memuat apa ya, uh, isu yang kita angkat gitu ya, untuk didapatkan tanpa ada pemecahan masalah. Intinya itu
kita nggak usah memecahkan satu masalah yang kita angkat gitu. Tapi apakah ada solusinya gitu? Ya tetap ada solusinya gitu di dalam satu pembahasan nantinya gitu ya. Tentunya di dalam nanti kesimpulan itu kita akan menyimpulkan bahwa seperti apa gitu. Tapi bukan berarti kita memecahkan satu permasalahan. Karena kenapa? Karena kita tidak menggunakan gap secara teorikal gitu ya. Jadi gap itu ada dua. Gap secara empiris, yaitu gap suatu kejadian apa ya, temuan-temuan kita secara langsung di lapangan gitu ya. Kalau gap teorikal itu satu permasalahan hasil dari penelitian terdahulu gitu ya, atau melalui pengamatan gitu ya, melalui beberapa pengamatan YouTube, terus berita dan lain sebagainya gitu ya. Untuk daftar pustaka ini tentu biasanya mengacu apa ya, sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ada yang namanya catatan kaki gitu ya, biasanya di setiap apa namanya, di setiap halaman pasti ada, di bawah sendiri nantinya ada juga menggunakan style apa gitu ya. Jadi daftar pustaka ini nanti pakai style apa dulu gitu ya, nggak usah apa catatan kaki gitu. Next. Oke. Ini salah satu contoh esai gitu ya, dengan judul Indonesia Bersama Sumber Daya Unggul gitu ya. Jadi judul esai itu singkat padat gitu, tidak usah terlalu banyak-banyak gitu ya. Memang ketentuannya memang di dalam satu penulisan itu biasanya memang apa ya, maksimal dengan 16 kata. Biasanya ketentuannya seperti itu. Tapi di dalam esai tidak perlu terlalu banyak gitu ya. Biasanya memang hal yang sangat simpel gitu. Tidak menggunakan kata analisis, tidak menggunakan kata efektivitas, tidak menggunakan kata apa namanya peran, apa boleh menggunakan kata peran, tapi tidak di apa ya, tidak dianjurkan gitu. Maksudnya boleh boleh dilakukan, tapi tidak ada hal yang kesalahan juga kok gitu. Jadi struktur tubuh esai nanti apa ya, ini memang saya buat apa dua judul gitu ya, dua judul yang sangat singkat gitu. Jadi contohnya ada juga peran pemuda dalam menghadapi tantangan global. Nah, di dalam nanti paragraf awal ini kalian tidak usah menyebutkan biasanya latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi satu paragraf itu sudah mencakup, nanti beberapa paragraf itu sudah mencakup gitu. Pemisahan itu akan kalian tandai seperti apa gitu ya. Boleh kalian menggunakan kata awalan, latar belakang, atau pendahuluan pembahasan, itu boleh. Kalau memang masih awal-awal gitu ya. Itu tidak ada permasalahan juga. Tapi nanti biasanya kalau kalian biasanya di dalam menulisan esai beasiswa dan sebagainya itu pasti nggak ada yang namanya pendahuluan, latar belakang, lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi langsung secara langsung paragraf ketemu paragraf. Jadi tidak menggunakan dua apa ya, para apa ya, tanda atau subjudulnya gitu ya. Subjudulnya ya kayak pendahuluan gitu, itu dinamakan subjudulnya gitu ya, atau subbabnya gitu. Next. Ya, terkait dengan referensi sumber atau artikel. Secara nasional kalian bisa menggunakan di Sinta atau Google Scholar. Sebenarnya Google Scholar ini bawahan dari Sinta. Jadi Google Scholar ini kalau di kalangan anak-anak muda gitu, seperti kita gitu, biasanya kita bermedia sosial seperti Instagram gitu ya. Tapi kalau di kalangan akademik itu menggunakan Google Scholar. Ini medianya mereka, medianya para akademik gitu ya, medianya para akademik. Apakah kalian bisa membuat Google Scholar? Bisa. Nanti kalian bisa menambahkan beberapa artikel, kalian simpan di dalam Google Scholar kalian, gitu bisa. Atau di dalam Sinta gitu ya, websitenya Sinta gitu. Kalau internasional ya tidak usah dulu ya, karena ini gambaran ada di Scopus dan WUS. Nah, ini nanti bisa. Ini adalah sumber referensi gitu ya, yang bisa kalian gunakan. Next. Aturan teknik ya, ini ya.
Jadi dalam agunan teknik sitasi ini ada 4. Pertama, penempatan sitasi. Yang kedua, ada penulisan nama. Yang ketiga, jumlah penulis. Yang keempat, penulisan singkatan nama et al. Atau DKK. Next. Oke, penulisan sitasi ya. Jadi penulisan nama satu penulis gitu ya. Kalau kalian menggunakan kata apa apa menggunakan manual gitu ya. Biasanya ada penggunaan daftar pustaka manual. Oh mas, aku nggak bisa Mendeley gitu ya. Sebenarnya lebih mudah Mendeley karena kita otomatis. Tapi memang menggunakan Mendeley itu tetap harus dicek gitu loh. Jadi bukan sekedar kita memasukkan dokumen tanpa ada kita cek, pasti kita cek lagi gitu loh, ya kan? Nah, penggunaan awal yang pertama memang ya penulisan di awal kalimat atau paragraf itu ada dua hal yang berbeda gitu ya. Yang pertama di awal kalimat atau paragraf biasanya kan kalian mengutip secara langsung gitu ya. Jadi ini kalian boleh menggunakan Lely 2023 menyatakan pendidikan merupakan bla 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 bla. Atau menggunakan kalimat yang berbeda. Menurut Lely 2023 pendidikan merupakan bla 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 bla. Ini kalian bisa gunakan satu tuh. Sebenarnya sama saja, tapi membedakan kata awal. Itu aja sih. Gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan poin 1 atau poin 2. Oh, apakah ada perbedaan Mas? Enggak. Cuma menyatakan dan menurutnya aja berbeda. Apakah kalian sesuaikan aja? Lele ini kan menyatakan atau berpendapat gitu ya. Kalau memang mereka menurut kamu dalam pandangan penulisan itu menyatakan, ya kamu terus menyatakan aja. Ataupun ada hal yang kata yang lebih lebih mendominasi, tidak ada masalah. Ini hanya contohnya ya. Kalau penulisan di akhir paragraf, pembelajaran pengetahuan keterampilannya serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berarti ini kutipannya di belakang Lely 2023. Tidak ada kalimat menyatakan maupun menurut, hanya Lely 2023. Kalian pahami? Kata di awal nama itu tidak ada buka kurungnya di awal, tapi hanya di daun. Sedangkan di akhir itu di awal nama dan di akhir nama. Gitu ya. Ini sudah berbeda. Coba kalian coba lihat antara penulisan di awal kalimat dan penulisan di akhir paragraf. Itu sudah hal berbeda. Ya. Jadi biar ini menggambarkan memudahkan kalian gitu loh. Oh, nanti di awal paragraf seperti ini. Biasanya saya membaca di awal paragraf. Kenapa alasannya seperti ini? Karena memang aturan dalam akademisi itu seperti ini. Kalau di akhir seperti ini, gitu ya. Sedangkan penulis nama dua penulis gitu ya. Begitu juga di awal kalimat atau paragraf gitu. Biasanya kan ada di dalam penulisan jurnal maupun artikel kan ada dua nama, tiga sampai seterusnya dan sebagainya gitu ya. Kalau memang hanya orangnya dua gitu ya, ya kalian tambahkan aja dan Irwan 2023 gitu ya. Sedangkan kalau di akhir ya sama Leli dan Irwan atau kalian tulis gini Leli dan Irwan. Beda. Kalau di akhir kalian singkat biasanya. Kalau di depan kalian tidak boleh mempersingkat itu. Ya, next. Nah, sedangkan kalau memang lebih dari dua penulis, kalian tidak usah menggunakan kata menuliskan nama semua namanya, tinggal kalian singkat dengan nama et al. Gitu ya. Kalau memang lebih dari dua nama, tidak usah menuliskan semua namanya. Kalau memang 10 kalian ketik semua, itu tidak perlu. Namanya et al. Atau DKK. Gitu ya. Lely DKK atau Lely et al. Gitu ya. Artinya bahwa ini lebih dari dua penulis. Itu menyalahkan dari dua penulis gitu ya. Ya, penulisan dua sitasi awal kalimat dan akhir gitu.
Sebenarnya ada lagi gitu. Apa namanya? Jadi menuliskan apa namanya? Dua citasi gitu ya. Jurnal B dan jurnal A dan jurnal B gitu. Ya sudah, tulis saja. Secara intinya bahwa mereka berpendapat sama gitu. Oh, berarti Leli Irawan. Tidak usah katakan karena ini berbeda dokumen. Ya, tidak usah dan. Leli 2023, Irawan 2023 menyatakan pendidikan karena kenapa menggunakan dua citasi ini? Karena memang mereka berdua ini adalah salah satu keilmuan dalam pendidikan. Mereka menyampaikan, menyatakan atau mendefinisikan terkait dengan pendidikan yang sama. Kalian boleh memasukkan dua ini, tapi mahasiswa itu jarang memasukkan dua ini. Entah karena tidak tahu atau bagaimana itu pasti saya juga kurang tahu. Pasti menggunakan hanya satu nama di awal. Begitu juga di dalam apa penulisan di akhir paragraf sama ya, tidak ada membedakan, cuma perbedaannya dibuka kurungnya gitu ya, pembukaan kurung gitu ya. Next, oke. Penulisan dua citasi tidak ada sumber nama. Lah ini biasanya dari apa? Biasanya dari website, habis itu juga dari apa ya? BPS gitu ya. Biasanya dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Ya tulis saja Badan Pusat Statistik 2022 menyatakan, nah ini kan bukan nama, tapi lembaga gitu ya. Kalau memang lembaga yang membawa ini tidak ada masalah gitu. Menurut Badan Pusat Statistik 2022, karena kalian pengutipannya di dalam BPS. Oh Mas, ini BPS tidak ada apa draftnya. Pasti ada draft, tapi tidak ada nama gitu. Oh, yang mengarang ini siapa Mas? Nggak usah, nggak perlu. Udah sebutkan aja Badan Pusat Statistik 2022 gitu ya. Nah, apakah ada lembaga ini mesti di akhir kalimat? Tentunya tidak ada. Karena biasanya di awal atau di tengah kalimat. Itu. Kalau di akhir tidak mungkin. Karena biasanya di akhir pasti kalau memang kutipan itu dari lembaga pasti ditaruh di awal kalimat. Gitu ya. Next. Nah, ini teknik penulisan daftar pustaka. Nah, kalian bisa menggunakan Mendeley, Zero maupun secara manual ya. Next. Oke, untuk teknik penulisan daftar pustaka, ya buku pertama ini adalah penulis pertama, penulis kedua ya. Nama belakang dan nama depan disingkat ya. Nama belakang dan nama depan disingkat. Tahun publikasi, judul buku cetak miring. Ini judul buku, judulnya dicetak miring ya. Edisi keberapa? Kalau memang tidak ada edisi, kamu kosongnya aja enggak apa-apa. Penerbitnya siapa? Biasanya katakanlah CV apa, tempat publikasinya nanti biasanya atau Gramedia atau apa itu, gitu ya. Contohnya, Obrin, ya ini ya, nama belakang dan nama depan disingkat, gitu ya. Obrin JA dan JM Marrakesh 2011. Management Information System, gitu ya. Edisi 10. MC Crow Hale. Nah, ini apa namanya? MC Crow Hill ini adalah penerbitnya gitu ya. Nah, tempat publikasinya adalah New York, USA gitu ya, atau Amerika Serikat gitu ya. Sedangkan kalau artikel atau jurnal juga sama, nama belakang juga disingkat gitu ya. Contoh kritis di jadi apa ya, hanya menggunakan sebenarnya hanya penggunaan nama depan gitu. Jadi kalau memang apa ya, kalian bisa eh, menggunakan beberapa referensi gitu ya dalam penulisan artikel. Pasti kalau kalian Mendeley dan jurnal itu menggunakan Mendeley atau Zero itu pasti otomatis gitu. Kalian bakal tahu sendirinya gitu loh, aturan apa sajanya gitu seperti itu. Next, sebenarnya sama semua ya.
ini hanya tak contohkan aja, jadi nanti kalian bisa membacanya gitu ya. Jadi secara skripsi, tesis, disertasi itu bagaimana gitu ya. Terus juga ada website gitu. Nanti website pasti ada linknya gitu. Next. Oke, gitu teman-teman. Mungkin ada kita diskusi gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan untuk bertanya dan saya kembalikan ke Mas Anan tadi, Mas. Baik, terima kasih untuk penjelasan materinya pada hari ini, Mas Hasan. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi yang telah disampaikan, bisa raise hand atau chat di kolom chat ya. Baik, untuk Elvan, silakan untuk bertanya. Baik, mohon izin masuk. Saya mohon izin bertanya ke Hasan untuk masalah terkait mungkin di pembahasan ataupun saat Bapak mengutip pada suatu jurnal itu alangkah lebih baik itu kita apa namanya langsung mengutip itu langsung mengambil beberapa kalimat dari jurnal atau melakukan paraphrase terlebih dahulu sebelum kita memasukkan ke esai kita begitu. Takutnya karena kan eh, jika kita langsung mengambil dari mengambil kutipan dari beberapa kalimat di jurnal kan takutnya saat dicek di Turnitin atau saat cek plagiarisme itu nanti malah terkena banyak gitu. Namun juga ditakutkan kalau memparafrase kutipan tersebut itu takutnya artinya nanti berbeda begitu. Kira-kira bagaimana Kak Hasan? Terima kasih. Oke, jadi gini teman-teman. Pasti kita mengutip itu pasti kita memparafrase. Ya, itu poin pertama ya. Kedua, memparafrase itu jangan yang sulit-sulit gitu. Dibuat simple. Katakanlah gini, pendidikan merupakan. Kalian ganti aja, pendidikan adalah. Itu tidak merubah makna gitu. Jadi bagaimana kalian bisa mengolah kata gitu ya, tanpa ada merubah makna. Oh, apakah dengan kata ini merubah makna gitu. Oh, apakah harus aku minta saran, Mas? Enggak usah. Itu menurutmu aja gitu. Keyakinanmu gitu. Jadi tidak perlu di dalam apa ya memparafrase gitu ya atau memparafrase satu hal gitu ya. Ya sesuai dengan keyakinan gitu. Katakanlah kata dengan hubungan, kalian ganti dengan kata dengan gitu ya. Itu sebenarnya tidak merubah makna. Gitu. Dua hal yang sama tapi satu makna yang sama. Dua hal yang berbeda maknanya sama gitu loh. Itu bisa kalian pergunakan. Jadi tak perlu kalian apa yang namanya tidak yakin dengan oh ini nanti merubah maknanya gimana. Itu dulu memang dulu juga pernah saya seperti itu. Oh, ini yang tahu maknanya dari ini pasti ahlinya sendiri. Nah, gitu loh. Kalau kalian memaknai pun tidak akan bisa. Makanya kita hanya memparafrase biasa. Tidak boleh memparafrase secara mendalam. Gitu, Mas Elvan ya. Harus yakin dengan parafrasenya, nggak boleh tidak yakin gitu ya. Jadi mengambil kata dengan baik gitu ya. Kata dan kamu ganti serta itu juga bisa. Gitu ya. Oke, itu Mas Elvan ya. Mungkin ada yang menanyakan, nggak apa-apa. Baik, untuk Elvan apa sudah cukup atau masih ada hal yang ingin ditanyakan lebih lagi? Mungkin untuk pertanyaan tersebut sudah cukup jelas jawaban dari Kak Hasan. Terima kasih Kak Hasan. Sama-sama. Baik, mungkin untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya langsung raise hand aja ya, atau bisa jadi kolom chat. Untuk Kak, baik untuk Nabila Atifah, saya persilakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Hasan atas materinya dan kesempatannya untuk bertanya. Saya masih agak rancu dan bingung nih Kak.
untuk yang esai ini tuh apakah harus membahas tentang menghasilkan kayak sebuah solusi baru ataukah boleh kayak berupa ulasan saja misalnya ada solusi artificial intelligence kayak teknologi baru gitu, AI presenter. Terus kita itu kayak ingin mengulas apa sih dampak dari AI presenter ini ke depannya dan apa aja penyebabnya. Terus kayak dikorelasikan dengan masalah yang akan ditimbulkan apa aja. Nah, itu apakah boleh ataukah harus itu tadi menghasilkan solusi baru gitu. Terima kasih. Ya, ya, makasih Nabila. Jadi kemarin ada beberapa karakteristik jurnal karakteristik esai gitu ya. Artinya kalian Nabila bisa menyesuaikan kebutuhan itu. Tapi memang dalam esai itu tidak dimuatkan pemecahan masalah. Tapi ada salah satu karakteristik yang bisa kalian pergunakan, gitu ya. Jadi kemarin memang apa ya? Kalau memang dihubungkan dengan beberapa kaitan secara adanya metode maupun terkait dengan teori, jangan dibawa ke esai karena esai ini adalah salah satu opini kita, salah satu pemikiran kita, tapi memuat dasar-dasar ketentuan di dalam penulisan. Jadi tidak boleh mengarang dengan sendiri juga, gitu. Esai tetap harus ada aturannya. Aturannya dasarnya dari mana ya? Dari jurnal, website dan sebagainya. Kalau memang kamu mau bawa ke arah terkait dengan solusi pemecahan permasalahan, ya itu bisa dibawa ke esai, tapi tidak bisa secara menyeluruh. Karena esai itu ada batasan-batasannya. Kalau memuat terkait pemecahan masalah, nanti ke KTI-nya aja. Apakah boleh, Mas? Ketika esai terus kita bawa KTI, itu boleh. Berarti nanti dinamakan policy brief. Ya, berarti esaimu itu esai policy brief. Artinya bahwa kamu memberikan satu poin-poin terkait dengan permasalahan itu, lalu kamu jadikan karya tulis ilmiah. Jadi polisi brief ini hampir sama dengan esai. Gitu. Masih belum dilakukan pengujian-pengujian. Gitu. Boleh. Gitu. Kalau memang nanti karena nanti dasarmu KTI dari mana ketika kamu ditanya oleh seseorang. Oh ya, ini saya punya policy brief sebagai memuat dasar saya dalam penulisan. Gitu. Jadi semua dasar-dasarmu ini dari policy brief. Gitu. Landasanmu lain sebagainya gitu ya. Jadi apa yang menjadi hal apa ya kebimbanganmu itu bisa kamu gunakan apa esai juga kok. Tapi memang tidak bisa pemecah secara menyeluruh ya karena memang esai ada sekedar satu opini gitu. Tapi bisa apa ya nanti bisa kamu lanjutkan. Gitu. Apakah itu dikatakan plagiarisme? Padahal sudah ada draftnya tidak. Gitu. Karena itu hal yang berbeda. Ini hanya sekedar untuk menjadi pondasinya, gitu ya intinya, esainya. Nanti dalam KTI kalian melakukan pemecahan. Kalau kalian melakukan satu pemecahan, gitu ya, apa namanya, tidak apa ya, langsung melakukan pemecahan, pasti itu akan menjadi kesulitan. Gitu. Ya, itu ya, Nabila. Mungkin ada mau yang ditanyakan lagi gitu. Silakan. Oh iya, sudah. Mungkin mau mengklirkan lagi, berarti kalau esai itu nggak apa-apa kayak berupa ulasan dan opini, tapi yang harus didukung sama literatur yang kuat gitu, Kak. Kalau solusi lebih mengarah ke KTI sebenarnya. Ya, apakah gitu, Kak Hasan? Iya, benar. Jadi tetap harus ada dukungan gitu ya. Walaupun apapun eh, penulisanmu, tetap harus ada dasar. Kalau kalian walaupun esai, opini, nilai sebagainya, pasti semua ada dasar. Dasarmu dari mana gitu ya. Itu harus pakai dasar-dasar. Makanya kenapa sebelum kalian menentukan judul itu pasti ada yang melakukan analisa, analisa kecil gitu ya, dinamakan analisa kecil. Karena kalau kalian ditanya judulmu, kamu kenapa mengambil judul ini? Kamu pasti nggak bisa jawab. Karena dekat rumah saya. Pertama, karena mudah. Karena saya bisa. Nah, itu kan bukan ilmiah, bukan pertanyaan, bukan jawaban secara ilmiah gitu. Kalau kalian ditanya apa namanya, kenapa kamu judul ini? Kamu punya dasar yang kuat. Eh,
Ini Bu, kenapa kita mengambil judul ini bahwa situasi apa ya pendidikan di Indonesia ini setiap pergantian menteri ini pasti adanya pergantian satu kebijakan, gitu ya. Yang artinya bahwa satu permasalahan ini masih apa ya dukungan terkait dengan penggunaan teknologi, tentunya masyarakat semua akan merasa terbebani karena mengingat dengan permasalahan yang seperti ini beban ekonomi setiap mahasiswa itu sangat berbeda. Nah, itu sudah menjadi satu gap. Dasarnya dari apa gitu? Oh, itu opini nggak Mas? Opini, tapi mencari salah satu referensi yang memuat pemikiran-pemikiran kita. Itu ya. Dikuatkan pemikiran kita dengan dasar-dasar yang ada. Nggak boleh kita mengarang terus kita melakukan apa ya uh, apa dasarnya apa itu pasti harus semua dasar ketika kalian nanti ditanya oleh siapapun kalian bisa menjawab disitulah kekuatan kita di dalam satu penulisan. Loh, ini sih mbak maksud ini apa kamu harus bisa menjelaskan jelaskan gapnya simpel nanti di dalam pemecahan ketika dia tanya apa kenapa kamu menulis seperti ini jadi ya ini belum ini kalau memuat terkait dengan ini masih belum ada pemecahan secara realita atau secara langsung gitu ya ini hanya sekedar opini nanti pemecahannya di esai nanti pemecahannya di KTI itu bisa tidak dikatakan plagiarisme juga tapi pembedaan kata paragraf harus dibedakan sedikit demi sedikit gitu ya karena aturan dalam akademisi gitu seperti itu. Nah bila mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah sih Kak, sudah cukup Hmm, jelas dan menjawab. Terima kasih. sama. Baik, untuk selanjutnya dari Almira, saya persilakan untuk bertanya. Kak, izin bertanya untuk topik dari pembahasan dalam suatu paragraf itu boleh diberi judul pemisah pembahasan dari paragraf sebelumnya serta penegasan atau sebaiknya tidak perlu. Boleh dipergunakan ada pembeda pemisahnya ya boleh atau tidak tergantung satu kebijakan penyelenggara biasanya ya kalau kita menyebut penyelenggara gitu aja. Kalau memang nanti dalam satu kompetisi aturannya bagaimana ya kamu ikuti tapi biasanya kalau 3-5 halaman itu biasanya tidak ada latar belakang dan sebagainya itu tidak ada begitu juga nanti penerimaan beasiswa kita kan biasanya ada persyaratan ada esai gitu itu nggak ada latar belakang nggak ada pembahasan kesimpulan begitu juga di S2 di dalam pendaftaran beasiswa S2 nggak ada seperti itu jadi secara langsung tapi kalau memang memuat adanya pendahuluan terus adanya terkait dengan pemisah pembahasan kesimpulan itu biasanya nanti masuk dalam karakteristik apa ya karakteristik apa essay itu di bagian poin utamanya seperti itu Almira gitu boleh menggunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Baik, terima kasih Kak penjelasannya sudah sangat membantu. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya pada Diana Puspita, silakan untuk bertanya. Misi mau izin tanya, gimana peran penggunaan citasi sama referensi di dalam esai? Terus gimana strategi yang paling baik untuk memasukkan sumber dan menghindari plagiarisme? Terima kasih. Kalau memang plagiarisme menghindari menghindari plagiarisme gitu ya. Artinya bahwa tergantung parafrase kita gitu. Jadi kata berawalan gitu ya. Katakanlah tadi yang sudah saya sampaikan pendidikan gitu ya. Pendidikan merupakan itu kan adalah kalimat awal yang kita gunakan gitu ya. Yang akan kita pergunakan. Tapi kita merubah aja. Pendidikan ialah satu kebijakan
gimana eh, apa ya, masyarakat Indonesia harus dapat melakukan apa ya, melanjutkan pendidikan sesuai dengan, jadi kalian boleh apa ya, biasanya kalian kalau memang apa ya, mengubah gitu ya, mengubah kalimat hanya apa ya, sedikit ya pasti bakal kena kena plagiarisme. Ubah dan pergunakan apa ya, keunikan kalian di dalam memparafrase atau tambahan beberapa kalimat yang memang menjadi acuan kalian. Biasanya aku menggunakan terkait dengan, ada terkait dengan itu pasti aku pergunakan di dalam parafrase. Karena kenapa? Itu keunikanku sendiri di dalam melakukan parafrase. Jadi hal-hal yang memang apa ya, yang menjadi eh, kalau ketentuan dalam plagiarisme, kalau kita memparafrase insya Allah nggak akan plagiarisme yang sangat tinggi, tapi plagiarisme itu pasti ada gitu. Kenapa gitu ya, ya karena memang banyak awalan-awalan yang menjadi kesamaan gitu. Kalau kalian pasti menulis latar belakang gitu ya, itu pasti kena plagiarisme gitu. Kenapa gitu ya, ya memang sudah banyak yang digunakan gitu, tapi kalian plagiarisme kalian nggak akan tinggi karena ketentuannya biasanya akademik itu 20% gitu ya, maksimal 20% lah gitu. Itu 15% itu bagus banget, plagiarisme 15% itu bagus, secara penulisan itu sudah sekitar 90% seperti itu gitu. Kalau apalagi kalau 10%, wah ya bagus lagi, lebih bagus lagi gitu. Kalian plagiarisme 20% itu bagus, hanya tidak ada kekurangan yang sangat signifikan gitu di dalam penulisan. 11 dosen pasti punya plagiarisme, tidak ada tidak gitu. Semua pun juga dengan saya gitu. Pasti adanya plagiarisme, pasti terkejar. Apakah Samin pernah nol? Tidak mungkin gitu. Karena saya bukan pengarang yang menjadi hal yang apa ya, menjadi suatu kebiasaan untuk mengenalkan itu ya, hal yang tidak sangat-sangat mungkin gitu. Itu hal yang tidak apa ya, tidak wajar gitu. Karena pasti ada plagiarisme, tapi bukan menjadi hal yang sangat signifikan lah gitu. Jadi kalian bisa menggunakan parafrase gitu ya, atau mensitasi dengan karakteristik keunikan kalian sendiri ya. Jadi rubah ya tadi, apa ya, mengubah satu, merupakan kalian ubah ialah atau adalah, tapi harus konsisten gitu loh. Jadi kalian jangan mengubah banyak, dua kata tiga kata dalam satu paragraf itu. Maksudnya kalian ubah beberapa kata yang memang tidak membedakan maknanya gitu loh. Dua hal yang satu makna tuh, itu ya Diana. Iya, Kak, terima kasih. Oke, mau tanya lagi silakan. Baik, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk raise hand-nya. Atau bisa chat di kolom chat. Baik, mungkin untuk pertanyaannya saya cukupkan buat teman-teman. Untuk Kak Cas, untuk Kak Casan, terima kasih untuk materi yang telah diberikan pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pada kelas konsultasi pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih serta minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Baik, saya tutup kelas konsultasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya, besok teman-teman bawa laptop ya waktu offline. Baik, Kak.
Izin keluar ya. Hmm. Iya, Kak. Untuk presensi jangan lupa diisi ya, teman-teman.